Nah, dibacakan antara lain ayat-ayat ruqyah. Jadi kita rupanya bisa meruqyah diri kita sendiri. Surat As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10. Was-saffati saffan faz-zajirati zajra fat-taliyati dhikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid min kulli syaitanin marid, setiap dari usaha setan-setan, jin-jin yang akan mengganggumu. Nah, bisa dibuang, dilempar itu jin. Nah, ada seorang ulama yang menafsirkan ayat-ayat tentang syaitanil marid ini. Katanya syaitan itu juga bisa mengganggu orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi hati-hati. Orang yang berpuasa pun bisa diganggu oleh syaitan, orang yang beribadah. Jadi cerita pendeta tadi, akhirnya dia bertaubat, menangis dengan sesungguh hati, dibacakan ayat ini tadi, surat Yasin juga, beberapa ayat yang lain. Akhirnya terbukalah batu tadi satu persatu, mulai terbuka, dan saat itu dia sujud syukur, dan akhirnya dia betul-betul masuk Islam. Nah, tak tahu dia banyak karamah di dalam Islam, keramat, karamah. Semua kita ini punya karamah masing-masing. Cuma ada yang kuat karamahnya, ada yang tidak. Orang-orang yang taat ke masjid, orang-orang yang suka mendengar ceramah, suka baca Al-Quran, ada karamahnya masing-masing. Ada seorang ustaz di IKMI, kejadiannya 20 tahun yang lalu. Seorang ustaz sedang ceramah, disuruh diturunkan oleh ketua masjid. Ustaz, saya ketua masjid, turun. Rupanya ketua masjid ini mantan Kapolda, entah Kapolda mana nggak tahu. Jadi dia mantan Kapolda, ya tentu ketuanya polisi ya, tapi sudah pensiun, purnawirawan. Maka ketika dia menjadi ketua masjid, dia merasa berkuasa lah di masjid itu setidaknya. Jadi ustaz yang tidak sesuai dengan pikirannya disuruhnya turun ustaz, jangan ceramah. Jatuh di bawah ustaz tadi, di tengah orang ramai. Mau turun di bawah jatuh, enggak turun, kita dah disuruh oleh pengurus masjid. Akhirnya ustaz tadi turun dan menangis dia. Sampai di IKMI bercerita ya dengan kawan-kawan. Apa katanya? Saya diturunkan oleh pengurus masjid itu, disuruh turun ustaz. Kenapa disuruh turun? Saya bercerita waktu itu, katanya banyaknya penipuan-penipuan, banyak pemalsuan minyak Pertamina. Tapi tidak seperti sekarang kan triliun ya. Dulu enggak, orang yang jual itu di jalan itu dicampur dengan minyak tanah. Itu dulu 20 tahun yang lalu. Nah, aku bercerita lah, katanya jangan ada yang palsu-palsu seperti itu. Minyak palsu, ijazah palsu, pemilu palsu, atau kalau palsu-palsu. Itu tazahir pula namanya itu. Berpura-pura benar padahal salah. Nah, ketika saya bercerita itu, sampai saya katakan katanya sebaiknya kalau berbelanja itu di kedai orang muslim, haram kalau berbelanja di kedai orang non muslim. Disitulah tersinggungnya. Kita ini ke Indonesia Nusantara banyak agama, kok sesuatu belanja ke kedai muslim saja. Waktu itu belum ada cerita seperti sekarang, video belum ada. Waktu itulah katanya
Saya ini orang nasionalis, kata ketua pengurusnya. Tak boleh itu membedakan agama muslim dan non muslim. Malu saat dia turun sampai di kantor dia menangis, berdoa kepada ya Allah, betapa jatuhnya harga diri saya. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Pada hari itu juga ketua masjidnya, tapi bukan di Riau ya, di luar tempat lain. Cerita, bukan di Pekanbaru ya. Nah, itu terjadi menabrak yang orang yang sudah menurut tadi itu, menabrak mobil sedang parkir, mobil besar, dia bawa mobil menengah, meninggal 2 orang anaknya. Yang di sampingnya istrinya meninggal, anaknya 1, yang 1 lagi pingsan. Teringat pula lah dia, apa kesalahan saya ini sampai saya mendapatkan musibah yang sebesar ini. Yang anaknya yang pingsan belakang akhirnya sehat, menikah, nggak dapat anak sampai sekarang. Nah, jadi dapat berita kami hari besoknya itu, terkejutlah kami. Oh, kok bisa jadi seperti itu? Nah, rupanya adalah masalah-masalah yang seperti itu karena didorong oleh syaitan. Ingin katanya untuk berbuat baik, kalau berlebihan malah berbuat baik berlebihan malah jadinya jadi jahat jadinya. Kan ada pantun Melayu mengatakan, pepatah ya, mengatakan berbuat baik berpada-pada, jangan berlebihan. Berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk sekalipun jangan. Jadi kalau buat yang jelek sekalipun tidak boleh. Berbuat baik berpada-pada, artinya yang patut-patut. Hal yang tidak patut jangan dilakukan. Nah, kalau sampai menurunkan ustaz sedang ceramah, itu tidak patut, itu berlebihan. Tentu jatuhlah air mukanya, jatuhlah wibawanya di tengah masyarakat umum. Kalau mau mengoreksi ustaz yang ceramah, dia rasa salah, tunggu dia turun dulu, jemaah sudah pergi, bisikan kepada dia, jangan kece-kecean, tidak boleh belanja di dekat orang non muslim itu, di sebelah masjid itu non muslim itu. Setelah orang pergi dibisikkan, cukup kita saja dengan ustaznya yang tahu. Tidak boleh masyarakat umum tahu. Oh ya maaf ya, saya nggak tahu, saya bukan tinggal daerah ini, misalnya. Tapi itu kan tak pernah terjadi. Itu perumpamaan, kiasannya. Akhirnya setelah bermusibah, baru kemudian dia menyadari dan dia minta maaf. Dicarinya kembali ustaz itu. Nah, apa? Unsur karomahnya ada. Jadi masing-masing manusia itu ada karomahnya masing-masing. Ada. Cuma ada yang diperlihatkan oleh Allah, ada yang tidak. Nah, apalagi ustaz yang besar-besar ya, para syekh, para alim ulama, itu besar sekali karomahnya. Karena itu kita harus bersikap wajar dan hati-hati. Dan syaitan mampu menggoda di seluruh tingkat IQ, tingkat kehidupan manusia. Dari orang biasa, pengurus masjid, pengurus organisasi, orang-orang perguruan tinggi, orang-orang yang tidak sekolah, sesuai dengan tingkatannya. Iblis itu menggoda sesuai dengan tingkatannya. Nah, dalam salah satu tafsir yang tentang surat As-Saffat tadi itu mengenai syaitanil marid, dikisahkannya bahwa ada 2 ekor setan. Kalau setannya 2 ekor apa 2 orang? Payah pula menyebutnya ya. Oh 2 setan aja lah ya, karena dia ekor titik binatang, orang atau manusia lah, 2 aja lah ya. Ada 2 setan duduk di simpang jalan. Katanya dalam menafsirkan ayat itu, ketika dia duduk di simpang jalan, berdialog, yang berdiskusi. Ang dari mana katanya? Mengatakan kepada setan yang gemuk, karena setan ada satu, yang satu setannya kurus-kurusnya, duduk di simpang jalan. Yang satu setannya gemuk segemuk-gemuknya.
Jadi setan yang paling gemuk tadi. Tapi jangan mandang ke saya, karena saya gemuk disangka pula setan nanti. Ditanya, kamu kok gemuk segemuk-gemuknya, ada apa? Saya bahagian menggoda orang puasa yang tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia banyak mencuri-curi, makan, merokok, segala macam. Lalu aku ikut bersama dengan dia. Nah, makanya aku jadi gemuk katanya. Oh iya, itu hanya pura-pura puasa saja. Oh, ketika ada orang dia makan, aku ikut makan, kata setan. Berkali-kali seperti itu. Makanya aku jadi gemuk, kata setan gemuk. Kalau kamu bagaimana? Setan kurus. Kalau ada yang kurus jangan singgung pula. Kau rakitnya di awal. Enggak, itu secara umum saja. Karena bulan puasa ini orang enggak mudah tersinggung ya. Karena berdapat mudah emosi. Tapi tak ada yang kurus ini kan biasa aja ya. Tapi yang diceritakan tadi setan yang satu ini kurus. Sampai heran lah. Tercengang lah. Ya setan gemuk tadi. Apa katanya? Kamu kok bisa pula ya kurus sekurus-kurusnya? Enggak wajar ini. Awak udahlah setan, kurus pula lagi. Enggak cocok lah. Kalau aku enggak apa, banyak makanku katanya. Gemuk biar walaupun setan, tapi puas. Kamu nampaknya sudah jadi setan enggak puas pula. Sampai kamu kurus begini. Ada apa? Katanya aku kurus begini. Aku diperintahkan oleh ketua. Jadi rupanya iblis ini ada pula ketuanya. Ditugaskan oleh ketua tak boleh kepada yang lain. Khusus kepada orang yang satu ini. Kenapa? Orang yang satu ini betul-betul tulus dia puasa. Tulus dia ikut pengajian. Dan kalau dia mau makan, dikeraskannya baca bismillahnya itu. Baca doanya itu dikeraskannya. Allahumma barik lana. Aku mendengarkan itu saja udah lari aku. Tak berani aku mencuri makanannya. Jadi susah lah aku katanya mau makan bersama dengan dia. Makanya aku jadi kurus begini katanya. Kalau dia mau berbuka itu waktu sahur, dikeraskannya baca nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Dikeraskannya pula. Maka kawan aku yang jauh pun minggir. Tapi kalau enggak dikeraskan bisa saja mendekat kawan-kawanku itu. Cuman aku bagian tugas enggak bisa ikut makan bersama dengan mereka. Nanti waktu berbuka puasa dikeraskannya aja. Lagi bacanya apa? Allahumma lakasumtu. Dikeraskannya pula. Minggir kawan-kawanku, aku yang mendekat. Karena aku yang dapat tugas. Aku tak bisa makan. Makanan yang sudah dibacakan doa, aku tidak bisa makan. Sekalipun makanan itu tidak habis sama dia, tak bisa. Kenapa? Karena sudah dibacakan ayat, sudah dibacakan nama Allah. Jadi kalau mendengar ucapan hal-hal yang berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan nama Allah dan nama Rasulullah, setan-setan itu berangkat ya. Nah, apalagi katanya dia ini selalu azan, cepat-cepat datang ke masjid, sehingga aku tidak bisa menemani dia, tidak bisa. Karena aku setiap mendengarkan azan, kami semuanya lari. Larinya ke mana? Larinya ke lubang WC, ke tempat yang kotor-kotor, di mana tempat-tempat yang tidak pernah ditunggui orang. Ketika situlah kami lari. Begitu azan sudah selesai, kami nongol pula. Nah, itulah yang menyebabkan kami menjadi kurus katanya.